الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إخوة الإيمان وأخواتي في الله، hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang kemuliakan, alhamdulillah kembali kita bersua hadir kembali dalam majlis yang kita cintai ini, yang kita mengharapkan untuk datangnya ridha dan cinta Allah Ta'ala kepada kita semua. Ini majlis ilmu di mana kita masih mengkaji tentang syarah dari Kitabul Jami', membicarakan hadis-hadis Rasulullah SAW dalam perihal adab, dalam perihal akhlak, dan kita masih membicarakan bab yang keempat di Kitabul Jami' ini pada hadis yang ke-29 terkait dengan tercelanya atau larang peringatan dari akhlak yang tercela. Pada hadis yang ke-29, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala membawakan sebuah hadis tentang tercelanya mengurusi aib orang lain. Beliau berkata, an Anasin qala Rasulullah SAW, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, sungguh beruntung seseorang yang ia disibukkan dengan aibnya sendiri sehingga ia lalai dengan aibnya orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar, kemudian dipresisikan para ulama akan kesahihannya. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Bulughul Maram menilai hadis ini hadis yang hasan. Adapun dari sisi makna, maka hadis ini isinya benar, maknanya benar. Itu Nabi mengatakan tuba, sungguh beruntung. Ya. Orang yang ia menyibukkan dirinya dengan aibnya sendiri, sibuk untuk mengoreksi, sibuk untuk muhasabah, hingga akhirnya dia tidak tersibukkan untuk mengurusi aib orang lain. Kalau mengurusi aib sendiri, dia akan bertaubat, beristighfar, dia akan kemudian menggantinya dengan amal kebajikan, disibukkan dengan hal ketaatan, ketakwaan, dia masih mohon ampun kepada Allah, dia takut dengan azab Allah, dia ingin masuk surga, maka dikatakan tuba, keberuntungan. Tentang makna hadis ini, sebagian ulama memaknai tuba itu dengan pohon di surga. Ada pohon di surga yang menghasilkan pakaian untuk penghuni surga, namanya syajaratut tuba. Kita tahu pakaian penghuni surga itu sutra berwarna hijau, lembut lagi tebal. Nah, sutra hijau yang lembut lagi tebal itu dihasilkan oleh pohon tuba, syajaratut tuba. Maka ada sebagian ulama yang memaknai tuba itu adalah pohon surga. Artinya, kalau kita terjemahkan tuba itu dimaknai dengan pohon surga, maka mereka orang-orang yang menyibukkan untuk mengoreksi aibnya sendiri sehingga dia lalai dari aib orang, mengurusi aib orang lain, urusan orang lain, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga lalu mendapatkan pohon tersebut. Dua makna ini benar semuanya. Kalau kita artikan tuba itu dengan keberuntungan,
Itu pun juga benar. Nabi ketika mengatakan badal Islam ghariban wa yas'udu ghariban fatuba lil ghuraba, Islam itu dimulai dengan sesuatu yang asing dan akan kembali kepada asing, keasingan, keterasingan. Maka sungguh beruntung orang-orang yang dianggap asing. Ini kalimat tuba. Nabi juga pernah mengatakan dalam hadis Muslim, tuba liman aslama wa kana aishu kafafa wa qanna Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang dia memeluk Islam, diberikan hidayah untuk memeluk Islam, mengenal iman, mengenal ketakwaan, mengenal amal saleh, dia iman kepada Allah, mengenal malaikatnya, hari akhirat dan seterusnya. Beruntung. Wa kana aishu kifafa, keberuntungan juga berlaku bagi orang yang hidupnya dicukupi. Wa qanna Allahu bima atah, dan ia merasa ridha menerima dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kembali di sini Nabi pun juga mengatakan kalimatnya tuba. Maka tuba diartikan keberuntungan, benar. Diartikan dengan sajaratu tuba, pohon di surga yang menghasilkan bagian surga. Ini juga benar. Kalau sesuatu atau seseorang dengan melakukan amalan tertentu, ia dijanjikan dengan kenikmatan di surgawi, seperti mendapatkan pohon surga dan seterusnya, ini menunjukkan amalan tersebut memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Maka hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, apabila seorang ia menyibukkan dirinya untuk mengurusi aib orang lain, aib tetangganya, aib saudaranya, aib kawannya, aib siapapun, dia nggak kenal, tapi mengurusi aib tersebut, maka dia akan lupa dengan aibnya sendiri. Ini sebagaimana pepatah nenek moyang kita, semut di seberang lautan tampak, sementara gajah di pelupuk mata tak nampak. Dalam bahasa Arab pun juga ada syair yang demikian yang semakna, syarrul wara man bi'aibin nasi mustaghilun misla dhubabi yura'i mawdi'al i'lal. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang sibuk dengan aib orang lain, seperti lalat yang hanya memperhatikan luka, itu luka borok. Ya. Kita tahu bahwasanya setiap orang itu pasti punya aib, punya kekurangan, punya kesalahan. Apalagi jika dikoreksi, diteliti secara detail, maka niscaya kita akan menemukan banyak aib dalam diri kita. Itu pasti, karena manusia ghairu ma'sum, tidak terbebas dari kesalahan. Khata'un, mudah melakukan kesalahan. Karenanya Umar bin Khattab boleh mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab. Dan di antara cara untuk menghisab diri sendiri adalah dengan merenungi apa saja yang telah kita lakukan. Hisab yang paling baik itu sebelum tidur malam. Ketika kita sudah selesai dari aktivitas dunia, kita masuk ke dalam kamar, kita padamkan lampu, seakan-akan itu di alam kubur. Lalu kita mengoreksi dari kita bangun tidur hingga kita akan tidur kembali. Ketika kita mendapati ada amal kebajikan yang kita lakukan, kita memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Kalau ada ibadah yang kita lakukan, ada kekurangannya, keterlambatan, ketidakesempurnaan, kita beristighfar. Kita mengatakan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau kita mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Terus demikian kita koreksi satu perbuatan demi perbuatan hingga kemudian sampai pada kondisi kita hendak tidur. Maka hati ini akan plong, hati ini akan bersih, hati ini akan sehat. Bangun tidur pun juga dia akan semangat. Karena tidak mau hari besok itu lebih buruk daripada hari yang kemarin.
Maka bisa saja seorang selain menghisab daripada amalannya, kesehariannya, dia bisa mulai memperhatikan penggunaan dari anggota tubuhnya. Bagaimana mata digunakan sehari untuk apa? Untuk melihat yang halal atau melihat yang haram, atau yang mubah kemudian berlebihan, atau perkara yang makruh, atau perkara yang dianjurkan. Melihat Quran, ya, melihat kajian misalkan, memperhatikan saksama, menggunakan matanya dalam kebaikan atau dalam keburukan. Telinga, seharian ini kita mendengarkan untuk apa saja hari ini. Lisan, digunakan untuk berbicara apa saja hari ini. Hati, apakah tercampuri dengan riya? Apakah kemudian muncul ada suudzon kepada orang lain? Apakah ada muncul kesombongan terhadap sesuatu? Atau jangan-jangan hari ini merendahkan orang lain? Ya. Kalau ada hal yang kebaikan, kita muji Allah Ta'ala. Kalau ada yang keburukan, kita beristighfar dan kita bertaubat untuk memperbaikinya di esok hari. Ya, termasuk amalan kita, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Bagaimana muamalah kita terhadap orang lain, kepada tangga, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua? Apakah kita telah menunaikan hak masing-masing? Maka dengan menghisab diri sendiri saja, itu tidak menyisakan waktu untuk mengurusi aib orang lain. Sudah kehabisan. Orang yang sibuk dengan aibnya sendiri, menghisab diri sendiri, sudah tidak bisa menyisakan waktu untuk mengurusi aibnya orang lain atau mengurusi urusannya orang lain. Ya, karenanya jika waktu-waktu tersebut digunakan untuk mengurusi aib orang lain, maka tidak akan ada waktu yang tersisa untuk mengurusi aib sendiri. Jadi orang kalau dia disibukkan dengan kebaikan, dia akan terhindarkan dari kejahatan. Tapi kalau orang itu tersibukkan dengan kejahatan, dengan keburukan, dia akan dijauhkan sejauh-jauhnya dari kebaikan. Jadi tinggal kita mengisi waktu itu dengan untuk apa? Untuk kebaikan atau keburukan. Karenanya sungguh beruntung dan surga, jaminan surga bagi orang yang berusaha untuk menyibukkan mengurusi aibnya sendiri sampai dia lalai, sampai dia lupa dengan aib orang lain. Sungguh beruntung dan dijamin masuk surga, mendapatkan pohon tubah. Orang yang selalu berusaha untuk menyibukkan mengurusi aibnya sendiri, urusannya sendiri, sampai dia lupa untuk mengurusi aib orang lain. Karena yang paling utama bagi kita adalah memperbaiki diri sendiri. Ya, jangan sampai kita seperti lilin yang terbakar, dia bisa menerangi orang lain, sedangkan diri sendiri perlahan-lahan itu terbakar. Ya, maka hadis yang mulia ini bisa menjadi bekal bagi kita, bagaimana kita memulai hari kita. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung seseorang yang disibukkan dengan aibnya sendiri sehingga dia lalai untuk mengurusi aib orang lain. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian di hadis yang berikutnya, hadis yang ke-30, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala membawakan sebuah hadis di bab yang keempat ini, di hadis ke-30 tentang peringatan terhadap sifat sombong, di mana sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Maka datang sebuah hadis dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan Imam Hakim, Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man ta'azama fi nafsihi wa ikhtala fi masyatihi, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa yang dia merasa besar, merasa agung dalam dirinya, atau dan dia sombong dalam cara berjalannya,
Barang siapa yang dia merasa besar pada dalam dirinya, seperti dia punya kedudukan, punya jabatan, atau punya harta, ya, dan seterusnya, sesuatu yang bisa ia banggakan, atau kemudian dia sombong dalam cara berjalannya di dunia ini cara jalannya orang yang sombong, bukan cara jalannya orang yang tawadhu, yang rendah hati. Siapa yang melakukan hal tersebut, dia merasa besar atau sombong dalam cara jalannya, laqiyallah, maka dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadban, ya, dia bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah murka kepadanya, dalam kondisi Allah marah kepadanya. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, hadis yang mulia ini mengandung celaan terhadap sifat sombong, di mana sombong itu terbagi menjadi dua. Ada sombong terhadap kebenaran dengan cara dia menolaknya. Lihatlah iblis, bagaimana dia menolak untuk sujud penghormatan kepada Adam, padahal itu perintah dari Allah. Itu iblis sombong. Dia merasa dirinya lebih hebat, lebih besar dibandingkan Adam. Ini sombong, ya, terhadap manusia, atau sombong terhadap kebenaran dengan cara menolaknya. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin Quraisy, ketika mereka didakwahi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menolak, ya, hujah-hujah, dalil-dalil, ayat-ayat yang disampaikan dibawakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini sombong yang pertama. Sombong yang kedua, sombongnya atau sombong terhadap manusia dengan cara merendahkannya. Contohnya tadi iblis, yang dia merendahkan Adam alaihissalam dengan mengatakan Adam terbuat dari tanah sementara dia dari api, dan dia menganggap api itu lebih mulia dibandingkan tanah. Maka sombong itu ada dua macam, ada dua sisi. Sisi yang pertama, batrul haq, menolak kebenaran. Kalau kita menolak kebenaran gara-gara karena yang menyampaikan itu anak kecil, itu orang yang mungkin ilmunya di bawah kita, atau mungkin dia orang yang miskin misalkan, yang tidak punya kedudukan, kita lebih mulia, maka ini disebut dengan sombong. Wa ghamtun nas, sisi yang kedua, sombong itu adalah meremehkan, merendahkan manusia. Dan dalam hadis ini Nabi mengatakan, man ta'adhama fi nafsihi, barang siapa yang dia merasa besar pada dirinya. Pada hakikatnya di dunia ini tidak ada yang besar dan agung kecuali Allah. Karena kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, bahkan saat kita naik ke sesuatu yang tinggi, yang besar, kita naik tangga, kita naik lift, kita naik ke tanjak gunung misalkan perbukitan, kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena memang pada hakikatnya tidak ada yang besar dan agung kecuali hanya Allah. Nah, orang yang sombong itu kok bisa dia meremehkan manusia, menolak kebenaran? Ada orang bijak berkata bahwasanya orang sombong itu seperti seorang yang berada di atas gunung. Ketika dia melihat semua orang yang di bawahnya, di bawah gunung tersebut, maka dia melihat ini orang-orang kecil dan dia merasa paling besar. Padahal orang-orang yang di bawahnya ketika melihat dia yang di atas itu juga sama. Ya, ada orang berada di puncak gunung, dia melihat yang di bawahnya itu orang kecil-kecil semua. Yang di bawah gunung melihat orang yang di atas gunung juga sama. Itu orang kok kecil-kecil di sana. Jadi semuanya kecil gitu.
Tapi orang yang sombong tidak demikian. Dia merasa besar, tinggi, segalanya, sementara yang di bawahnya itu orang yang kecil. Dan ketahuilah jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, sesungguhnya yang berhak sombong itu hanya Allah. Karena dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Al-qibriya'u ridai wal-'azamatu izari man naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Kesombongan, kata Allah Ta'ala, kesombongan itu adalah selendangku, keagungan adalah sarungku. Barang siapa yang mengusikku dalam dua hal ini, mengklaim bahwasanya dia berhak untuk sombong atau merasa besar dan seterusnya, maka aku akan lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Jadi yang paling berhak untuk sombong hanya Allah, karena Allah adalah sang pencipta, pemilik, penguasa, pengatur, satu-satunya di alam semesta ini. Sehingga kesombongan lebih pantas dimiliki oleh Allah Ta'ala. Ya, oleh karena sombong itu bagian daripada akhlak yang buruk. Kenapa? Karena kesombongan itu justru akan memantik, ya, memancing munculnya akhlak-akhlak buruk yang lainnya. Dengan sebab sombong, orang akan merendahkan orang lain, dia akan mudah menghina orang lain, dia akan bisa menolak kebenaran dari siapapun. Lebih baik baginya tersesat, salah dan seterusnya dibandingkan dia menerima kebenaran dari orang lain. Demikian pandangannya. Maka sombong itu bisa mengakibatkan munculnya akhlak-akhlak yang buruk. Nabi yang mulia SAW beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi 3 marrat, bihasbi imri'in minasyar an yahqira akhahul muslim. Takwa itu letaknya ada di sini, tempatnya ada di sini. Nabi mengisyaratkan, menunjuk kepada dadanya 3 kali. Taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di sini. Nabi menunjuk kepada dadanya 3 kali. Cukuplah seorang dikatakan dia jelek akhlaknya, buruk perilakunya, saat dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Ketika seorang dia merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya, maka dia akan sungkan dan malu untuk merendahkan orang lain. Karena dia nggak punya sesuatu yang dibanggakan, maka dia akan sungkan, malu dan merendahkan di depan orang lain. Namun ketika ada orang yang dia merendahkan orang lain, itu indikasi bahwasanya dirinya merasa hebat. Maka inilah yang dinamakan dengan kesombongan, sehingga Allah pun sangat membenci hal tersebut. Sampai kemudian Allah Ta'ala itu apa? Mengancamnya untuk berada di tempatnya di neraka jahanam. Ya, fabi'sa maswal mutakabbirin. Maka neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan makhluk yang pertama menyombongkan diri itu adalah iblis. Karena dia tidak mau sujud kepada Adam, merasa dirinya lebih hebat daripada Adam, dengan alasan dia tercipta dari api sedangkan Adam dari tanah. Sebagaimana yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yang dalam surah Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Sujud di sini bukan sujud ibadah, bukan, tapi sujud ihtiram, penghormatan. Di syariat sebelum Islam yang dibawa Rasulullah SAW itu diperbolehkan. Contohnya pada kasus sujudnya malaikat kepada Adam, kemudian sujudnya saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf.
Ya, ini sujud namanya sujud ihtiram, penghormatan. Di syariat sebelumnya itu dibolehkan. Adapun di dalam syariat Islam yang dibawa Rasulullah SAW, beliau mengharamkannya. Nabi pernah mengatakan, seandainya aku diperbolehkan menyuruh seseorang untuk sujud, maka sungguh aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Itu menunjukkan bahwa sujud penghormatan tidak boleh, apalagi sifatnya ubudiyah, yang sifatnya ibadah, itu hanya kepada Allah. Maka sujud kepada manusia sifatnya ubudiyah itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan besar. Tapi kalau sujud ihtiram, penghormatan, ini sifatnya haram, diharamkan, termasuk dosa untuk dilakukan. Gak boleh kita berlebihan. Terkadang seorang mencium tangan, ini kan beda budaya. Kalau di tanah Arab, bentuk seorang menghormati orang lain itu dengan mencium ubun-ubun. Ya, jadi mencium orang itu mencium ubun-ubunnya. Para ulama itu dicium ubun-ubunnya, dicium keningnya, gitu. Kalau di tempat kita budayanya mencium tangannya. Tapi yang tidak perlu dibolak-balik, itu nggak perlu. Cukup cium sebagai bentuk penghormatan. Apalagi salam tempel tidak perlu, gitu. Ya. Karena tidak boleh berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu akan membinasakan. Ya. Mencium orang tua pun sama, ya, boleh ya, dalam hal ini untuk pemuliaan kepada mereka. Ya, yang jelas tidak boleh berlebihan. Taib hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Maka sujudlah semuanya para malaikat itu kecuali iblis. Saat itu iblis dianggap bagian malaikat. Karena ibadahnya ya kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengangkat iblis menjadi pemimpin malaikat di langit dunia. Namun ketika Allah menciptakan Adam, lalu Adam diajari semua nama-nama yang ada di alam semesta ini, artinya ilmunya lebih tinggi, iblis dia hasad, gak seneng dengan modelnya Adam ini. Lalu dicari-cari kekurangannya Adam di mana, sehingga dia bisa merasa hebat. Ternyata Adam bukan tercipta dari cahaya, bukan pula dari api, tapi tercipta dari saripati tanah tembikar. Dia merasa itu hina, itu rendah, maka iblis beralasan demikian. Maka dikatakan iblis menolak dan dia merasa takabur, merasa dia hebat, merasa dia tinggi. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Maka orang yang dia sombong berarti dia mengikuti iblis, menyerupai iblis, dan dia kelak akan dikumpulkan bersama iblis dalam laknat dan azab, ya, di dalam neraka jahanam. Maka hendaklah kita menjauhi sifat kesombongan. Maka Allah Ta'ala melarang kesombongan dalam segala bentuk, dalam cara bicara, cara jalan, dan yang lainnya. Di surah Luqman Allah mengatakan, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah engkau itu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Termasuk kebiasaan yang jelek, yang buruk, orang ngajak salaman tapi enggak saling mandang muka dengan muka. Nek salaman cekelan tangane tapi sing disawang seblai. Pernah enggak lihat gitu? Sering cok nglakoni kok. Enggak boleh. Pandang dia, assalamualaikum, ketemu mata sama mata, tanyakan kabarnya bi khair, alhamdulillah, kabar baik, baru sebelahnya
Jangan salaman, tanyanya sebelahnya. Tidak benar. Bukan adab yang baik. Bisa menimbulkan prasangka. Padahal kita nggak ada apa-apa. Tapi orang lain yang merasa demikian, dia akan muncul dzan, prasangka buruk. Ini apa gitu. Aku roti sawang gitu. Salah aku apa? Itu apa mergo wingi ora dijak. Wah. Wis macam-macam, muncul pikiran macam-macam. Padahal ya, dari jauh kita sudah saling memandang. Iya, itu bukan jauh, belum tatap-tatapan. Ya, kalau ketemu salah. Usahakan menatap. Manusia itu penyakit. Obatnya mendekat. Semakin menjauh, semakin menjadikan dia jaraknya jauh, maka semakin menjadikan orang itu akan bermusuhan. Mendekatlah. Mendekat, bertemu, ucapkan salam, tanyakan kabarnya. Ya, apalagi didoakan, itu Masya Allah. Nah, memalingkan wajah ketika mengucapkan salam itu hal yang dilarang. Itu bagian dari kesombongan. Padahal kita nggak ada maksud itu. Tapi kata ulama itu bagian daripada kesombongan. Karena dia harusnya menatap malah dipalingkan. Seakan-akan dia merasa lebih hebat, tidak butuh dengannya. Ya, sehingga dia tidak ingin memandang wajah saudaranya. Ini berarti dia sombong dalam bentuk cara dia memandang. Itu dengan malingkan muka. Demikian pula ada sombong ketika berjalan. Ini juga perbuatan yang dilarang. Ya, ini semua bentuk kesombongan yang dilarang. Ada orang yang dia itu berjalan dengan kesombongan, maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia ke dalam bumi, kemudian diazab di dalam kuburnya sampai datang hari kiamat. Gara-gara dia sombong hanya dengan pakaian yang ia pakai, dia merasa hebat, merasa besar. Ya. Karena kadang orang itu bisa menyombongkan dengan sesuatu yang dimiliki atau yang dikenakan. Jam tangan, cincin, merek pakaiannya misalkan, sarung yang ia pakai. Kemarin ada raja dari Afrika Selatan kalau nggak salah, daerah Afrika Selatan, nama daerahnya saya lupa. Itu berangkat umroh, saat keluarga, saat kerajaan itu, keluarga kerajaan dibawa semua. Itu Masya Allah, jamnya itu harga termurahnya 35 miliar, cincinnya ya, raja. Tapi ya saat waktu berangkatnya nggak pakai itu, cuma ada fotonya ketika dia tampil, itu kan disorot jamnya, difoto, terus cari. Sekarang kan gampang seperti itu. Ya. Artinya kadang orang bisa sombong dengan hal yang ia miliki. Kadang bahkan seorang, misalkan dia menumbuhkan jenggotnya misalkan, di antara orang-orang yang nggak menyembuhkan jenggotnya, itu bisa disombongkan juga. Dia bisa mengatakan, wah aku dewe gini. Yang menumbuhkan jenggot. Hati-hati di situ. Ya, hati-hati. Kadang kita merasa hebat, merasa lebih, itu sombong. Jauhi sikap sombongan. Ya. Dalam surah Al-Isra Allah mengatakan, wala tamsi fil ardi marha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Ngapain orang sombong? Sampai ke bawah bumi juga nggak bisa ditembus. Dia cuma di permukaannya saja. Gunung pun nggak sampai tinggi.
Ya, jarang orang yang bisa mendaki gunung sampai ke puncak gunung. Ya, tidak semua orang, hanya orang-orang tertentu saja yang dia punya hobi. Itu pun dia juga harus punya persiapan fisik, persiapan otot, persiapan segala macamnya. Apalagi yang ekstrim tuh di mana? Gunung yang paling tinggi itu Himalaya. Itu banyak orang-orang yang mati gara-gara ingin menaklukkan Mount Everest itu. Dan karena saking hawanya begitu dingin, maka mayat-mayat mereka jadi abadi, nggak rusak, tapi tinggal ya tidak banyak, tinggal jasad aja. Ya. Maka manusia apa yang mau dia sombongkan? Apa yang mau dia sombongkan? Harta itu pun titipan dari Allah. Maka hendaknya dia diingat bahwa di sana ada sebab-sebab orang bisa menjadi sombong. Pangkat, jabatan, gelar, titel, ilmu, amalan, ya itu bisa menjadikan orang sombong. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, karena orang yang meninggal dalam keadaan sombong, misalnya dia bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah marah murka kepadanya. Dan kalau Allah sudah murka, marah kepadanya, artinya jalannya susah untuk masuk ke surga, susah, sulit untuk keluar dari neraka. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi. Dzarrah, satu yang sangat kecil. Ya, maka kasihi diri kita. Ya, tidak perlu kita berlaku sombong. Hendaknya kita melawan kesombongan itu dengan sikap tawadhu. Tawadhu yang benar adalah tawadhu karena Allah. Tawadhu itu, kata para ulama, engkau keluar dari rumahmu ketika bertemu dengan orang lain, lalu engkau mengatakan ini orang punya keutamaan, punya kelebihan. Itu namanya tawadhu. Kalau menganggap orang lain dia punya kelebihan, punya keutamaan dibandingkan dirinya, itu tawadhu. Artinya kita tidak membandingkan dengan diri kita. Wah, saya sholatnya 5 waktu, saya ini itu macamnya, enggak. Tidak dibandingkan dengan amalannya. Tapi dia melihat ini orang, Masya Allah, ini orang punya kelebihan. Mungkin kelebihannya dalam hal yang lain. Itu. Tapi hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kurang berapa menit? 1 menit. Sudah selesai di hadis ke-30. Kita sudahi ya. Kalau nanggung ini, kalau masuk hadis 31 agak lama. Ada yang bertanya? Ibu-ibu, Bapak, sambil kita menunggu waktu adzan, tinggal 1 menit. Kalau tidak kita tutup. Cukup ya? Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Selalu kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk diberikan akhlak yang baik, dijauhkan dari akhlak yang buruk. Demikian pula kita minta kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan teman-teman yang baik dan dijauhkan dari teman yang buruk. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.